to Octagon Task Squad. Hey 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 para jutawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nusra Wulandari. Karena kita udah masuki bulan kemerdekaan, maka hari ini aku pakai atribut. Tada! Nah, karena kita ini masih masa pandemi, maka kita mengikuti anjuran pemerintah untuk karantina di dalam rumah. Nah, selama masa karantina ini, aku perhatikan banyak masyarakat yang kemudian menyetok makanan untuk beberapa hari di dalam. Makanan biasanya akan disimpan di dalam wadah dan kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Ini berfungsi untuk menjaga kualitas makanan sehingga makanan tetap segar dan layak dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Pembusukan makanan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama suhu, yang kedua yaitu kelembapan atau kekeringan makanan tersebut, yang ketiga yaitu oksigen atau udara, yang keempat yaitu cahaya, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu lama atau durasi penyimpanan makanan tersebut. Untuk penyebab pembusukan makanan sendiri itu disebabkan oleh mikroorganisme seperti jamur, fungi, terus bakteri ataupun protozoa dan lainnya. Kemudian disebabkan juga oleh enzim yang terkandung di dalamnya, insektisida dan hewan pengerat. Nah, karena sekarang seiring dengan kemajuan teknologi, maka sudah banyak teknologi atau cara yang dapat digunakan untuk mengawetkan sehingga makanan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Tapi itu kan zaman sekarang. Kira-kira orang zaman dulu bagaimana ya cara mengawetkan ataupun teknik dia untuk menyimpan makanan sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama? Kalau ingin tahu jawabannya, simak videonya sampai habis ya. Para arkeolog telah menemukan bukti bahwa adanya pengawetan makanan yang dilakukan pada zaman dahulu dan beberapa di antaranya pun masih relevan atau masih digunakan hingga zaman sekarang. Apa bedanya teknik ataupun metode yang digunakan untuk mengawetkan atau menyimpan makanan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang? Untuk tahu jawabannya, kita masuk ke zaman dahulu dulu. Pada zaman dahulu ada beberapa cara atau teknik yang digunakan untuk mengawetkan makanan sehingga makanan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Di antaranya yaitu pengeringan, pengasinan, pengasapan, dan pengeraman atau fermentasi. Yang pertama, pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air dalam makanan dengan cara penguapan. Pengeringan bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga menghambat proses pembusukan. Pengeringan dilakukan dengan bantuan sinar matahari dan bahan makanan yang biasanya dikeringkan yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, serta daging. Yang kedua yaitu pengasinan. Nah, pengasinan itu dilakukan dengan cara mengeluarkan air dari makanan tersebut dengan bantuan garam sehingga mencegah pertumbuhan bakteri dan yang dapat merusak makanan tersebut. Kenapa kita menggunakan garam? Karena garam merupakan pengawet yang efektif untuk menarik uap air dari dalam sel makanan dan juga dapat menarik bakteri dari dalam makanan tersebut. Nah, bahan makanan yang biasanya diasinkan yaitu daging serta ikan. Yang ketiga yaitu pengasapan. Pengasapan yaitu metode yang dilakukan dengan cara menempatkan makanan pada sebuah tempat dan kemudian diasapi dari bawah tanpa mendekatkan atau menyentuhkan bahan makanan tersebut dengan api. Pengasapan perlu dilakukan secara cermat karena dia harus membolak-balik makanan tersebut sehingga semua sisi itu terkena pengasapan. Pengasapan dilakukan untuk mengeringkan makanan sehingga mikroorganisme tidak dapat berkembang dalam makanan tersebut dan biasanya pengasapan dilakukan pada bahan makanan jenis daging serta ikan. Yang keempat yaitu fermentasi atau pengeraman. Nah, fermentasi atau pengeraman itu dilakukan untuk mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan asam amino organik dengan menggunakan bantuan bakteri, ragi ataupun fungi. Beberapa bahan makanan yang dapat dilakukan fermentasi yaitu contohnya ketan jadi tape dan singkong jadi tape. Oke, itu tadi beberapa cara atau teknik yang digunakan untuk mengawetkan makanan sehingga makanan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama pada zaman dahulu. Kita kembali ke zaman sekarang. Oke, zaman sekarang banyak sekali teknologi yang berkembang pesat sehingga mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam ranah kuliner ataupun makanan. Nah, beberapa teknologi ini dapat membantu manusia untuk mengawetkan atau menyimpan makanan sehingga makanan lebih bisa
bisa tahan lama dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa teknologi pada masa sekarang yang dimanfaatkan untuk menyimpan atau mengawetkan makanan sehingga makanan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama, diantaranya yaitu yang pertama, pembekuan atau pendinginan. Dengan cara membekukan atau mendinginkan makanan dengan suhu 0 derajat Fahrenheit, maka pertumbuhan mikroorganisme pembusukan menjadi terhambat sehingga pembusukan pada makanan terhindari. Nah, pembekuan atau pendinginan ini biasanya dilakukan pada bahan makanan yang tidak tahan lama seperti susu, daging, dan ikan. Yang kedua yaitu penyegelan. Pengawetan makanan atau penyimpanan makanan dengan cara penyegelan yaitu dengan cara mencegah masuknya udara ke dalam wadah penyimpanan tersebut. Nah, dengan mencegah masuknya udara ke dalam wadah penyimpanan tersebut, maka kita secara tidak langsung itu dapat menghambat, bukan menghentikan ya, tapi menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusukan sehingga makanan lebih awet atau lebih tahan lama. Biasanya penyegelan dilakukan pada makanan yang sudah dikeringkan ataupun dibekukan. Yang ketiga yaitu dry salting. Dry salting atau penggaraman kering adalah teknik yang dilakukan untuk mengawetkan makanan seperti daging, ikan, dan sayuran. Dry salting ini didasarkan pada prinsip konsentrasi garam yang diberikan pada saat pengawetan tersebut. Nah, untuk konsentrasi garam yang rendah atau sekitar 2,5% sampai 5% berat garam per berat makanan, itu tujuannya untuk meningkatkan fermentasi pada makanan tersebut sehingga makanan lebih tahan lama. Nah, sedangkan untuk konsentrasi garam tinggi sekitar 20 sampai 25% itu untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan mempertahankan makanan di waktu yang lebih lama. Yang keempat yaitu pemanasan. Nah, kalau ada cara mengawetkan atau menyimpan makanan dengan didinginkan, maka ada juga cara untuk mengawetkan atau menyimpan makanan dengan cara dipanaskan. Nah, dipanaskan di sini maksudnya untuk mengurangi mikroorganisme yang dapat mempercepat proses pembusukan makanan. Nah, perlu diketahui juga pemanasan di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pasteurisasi, yang kedua yaitu blazing, dan yang ketiga yaitu sterilisasi. Yang pertama pasteurisasi. Pasteurisasi yaitu teknik dengan memberikan pemanasan pada makanan atau minuman sehingga mengurangi bakteri patogen yang tidak tahan terhadap suhu panas. Contohnya pasteurisasi itu dilakukan pada susu sehingga mengurangi mikroorganisme pada susu dan susu bisa bertahan lebih lama dari biasanya. Yang kedua yaitu blanching. Blanching yaitu pemberian panas melalui media air panas atau uap panas kepada bahan makanan. Nah, misalnya itu blanching pada sayuran. Nah, sayuran itu nanti akan dimasukkan ke dalam air panas atau air yang mendidih selama 5 menit. Nah, fungsi dari blanching ini itu untuk mengurangi mikroorganisme yang membantu untuk mempercepat pembusukan sehingga sayuran yang sudah di-blanching menjadi tahan lama dan lebih awet. Yang ketiga yaitu sterilisasi. Nah, sterilisasi itu dilakukan dengan cara memanaskan makanan atau minuman sampai dengan suhu 121 derajat sehingga aktivitas mikroorganisme serta aktivitas enzim yang ada pada makanan tersebut mati. Dan sterilisasi ini banyak digunakan kenapa? Karena dengan sterilisasi makanan atau minuman, maka makanan atau minuman dapat bertahan lebih lama, yaitu sekitar 6 bulan. Makanya sterilisasi banyak digunakan oleh produk-produk makanan atau minuman untuk menjaga keawetan dari makanan atau minuman tersebut. Yang kelima yaitu teknik iradiasi. Teknik iradiasi yaitu teknik yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme ataupun menghambat perubahan biokimia pada makanan tersebut. Teknik iradiasi ini biasanya diterapkan pada sayur-sayuran untuk mengawetkannya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pengawetan. Pengawetan secara biologi dan kimia sudah dilakukan secara umum. Contoh dari pengawetan biologi kimia yaitu dengan cara menambahkan enzim seperti papain atau pronelin yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusukan, dan dapat juga dilakukan dengan menambahkan bahan kimia seperti asam sitrat, garam atau gula untuk menghambat ataupun menghentikan pertumbuhan mikroorganisme pembusukan makanan. Nah, cara pengawetan ini dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusukan makanan sehingga makanan lebih awet dan lebih tahan lama untuk disimpan. Itu tadi beberapa perbedaan teknologi ataupun cara pengawetan ataupun penyimpanan bahan makanan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Nah, karena zaman dahulu masih sangat tradisional, jadi hanya ada beberapa cara, sedangkan pada masa sekarang seiring dengan perkembangan teknologi ada banyak sekali cara yang bisa
bisa digunakan untuk mengawetkan ataupun menyimpan makanan sehingga makanan lebih tahan lama. Nah, untuk masa pandemi ini sendiri tidak ada salahnya jika kita ingin menyimpan makanan atau menyetok makanan untuk beberapa hari di dalam rumah, sehingga kita bisa mematuhi protokol atau peraturan pemerintah untuk jaga jarak dan karantina di dalam rumah. Namun, ada beberapa tips yang akan saya bagikan kepada kalian untuk menyimpan makanan di dalam kulkas, sehingga makanan terjaga kualitasnya dan layak untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Yang pertama yaitu atur suhu kulkas menjadi 5 derajat Celcius atau lebih rendah. Kenapa? Karena berbagai makanan yang disimpan pada suhu rendah dapat menghambat proses pembusukan atau proses enzimatik yang disebabkan oleh mikroorganisme pembusukan makanan. Atau bisa dikatakan bahwa suhu 5 derajat Celcius atau lebih rendah adalah suhu yang paling baik untuk menyimpan makanan di dalam kulkas. Yang kedua, supaya lebih awet, maka makanan yang tidak tahan lama seperti daging, ikan, itu bisa disimpan di dalam freezer dan jangan menggunakan plastik. Taruhlah ikan atau daging tersebut ke dalam wadah, kemudian masukkan ke dalam freezer. Jangan dengan kamu bungkus dengan plastik, kemudian kamu masukkan ke freezer. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu terapkanlah prinsip first in, first out. Yang artinya makanan yang pertama masuk, maka makanan itu adalah makanan yang harus lebih dulu dikonsumsi karena dia sudah lebih dulu disimpan di dalam kulkas, sehingga dia harus lebih dulu untuk keluar dan dikonsumsi. Nah, itu tadi beberapa tips yang dapat aku bagikan kepada kalian dalam penyimpanan makanan di dalam kulkas. Tapi selalu diingat ya, makanan yang baik adalah makanan yang disajikan dengan fresh atau segar, sehingga kesehatan kita lebih terjaga dengan makanan yang fresh atau makanan yang lebih segar. Sekian untuk hari ini, aku minta maaf kalau ada salah kata dan sampai ketemu di next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.